Halo teman-teman, kembali lagi di Bang Tan Channel ya dengan saya Bang Tan tentunya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang tidak ada habisnya ya dibicarakan khususnya pada tanggal insya Allah video ini diupload ya pada tanggal 30 September. Tentu teman-teman pasti sudah tahu ya kita akan membahas tentang G30 PKI ya, peristiwa gerakan 30 September PKI. Nah, kenapa ya video ini saya buat ya, karena saya rasa masih banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang hanya melihat peristiwa ini dari satu perspektif, khususnya perspektif yang memang sengaja didoktrin ya oleh pemerintah pada saat itu melalui film G30 SPKI. Jadi kan sebenarnya film tersebut bukan merupakan film dokumentari yang memuat fakta sejarah, tidak teman-teman. Tapi film tersebut itu bisa dikategorikan sebagai film fiksi karena tidak semua yang termuat dalam film itu nyata. Ya, tapi kita tahu bahwa sesuatu yang diajarkan, yang diperlihatkan secara berulang-ulang, ya, karena pada satu filmnya itu ditayangkan berulang-ulang ya, itu merupakan suatu doktrin ya, dan itu adalah doktrin yang mungkin memang dirasa penting oleh pemerintah saat itu untuk ditanamkan kepada masyarakat. Mungkin karena kayak untuk agar kita aware dengan PKI, agar kita tidak terlibat dengan komunisme dan sebagainya ya. Jadi kita akan mencoba untuk melihat dari berbagai macam perspektif ya, dan banyak sekali juga kan teori-teori terkait dengan G30 SPKI ini. Tentu saya tidak akan membahasnya sendiri teman-teman, karena saya bukan guru sejarah ya, saya guru bahasa dan saya tidak memiliki background pendidikan di sana. Tapi ya karena mohon maaf saya YouTuber pemula ya, jadi tidak memiliki budget untuk mengundang orang ya. Jadi saya akan menghadirkan ya teman saya ya. Temannya ini AI ya teman-teman ya. Jadi kita akan ngobrol dengan AI ya. Oke, mari kita ngobrol dengan AI. Oke, kita sudah tersambung dengan teman AI kita ya, dan mungkin agar lebih akrab ya, bagaimana kalau kita panggil teman AI kita ini dengan nama Aini? Gimana? Apakah kamu suka dipanggil dengan nama Aini? Ini kelas sekali, nama istrinya hangat dan akrab. Jadi kita lanjutkan obrolannya. Oke, Aini, kamu bisa panggil saya Bang Tan ya. Oke, topik yang akan kita bahas adalah mengenai peristiwa G30 SPKI. Nah, sebelumnya apakah Aini memiliki informasi terkait dengan peristiwa tersebut? Baik, Bangkan. Aini punya informasi dasar tentang peristiwa G30 SPKI. Itu adalah kejadian penting di Indonesia pada 30 September 1965 ketika sekelompok orang yang mengklaim sebagai bagian dari gerakan 30 September menculik dan membunuh 7 jenderal angkatan darat. Setelah itu, terjadi pembersihan besaran terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa ini sering dianggap sebagai titik balik dalam sejarah Indonesia, karena setelahnya Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan PKI dilarang. Ada banyak teori tentang siapa yang sebenarnya terlibat dalam peristiwa tersebut, dan hingga kini masih jadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Kalau Bang Tan ada pertanyaan lebih spesifik tentang peristiwa ini, Aini siap membantu. Oke, Aini, terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian kan yang sangat populer di Indonesia itu adalah filmnya ya, film terkait dengan pengkhianatan G30 SPKI yang merupakan film di zaman Orba dan diputar di stasiun televisi itu secara rutin ya. Nah, menurut Aini film tersebut itu merupakan film yang real ya, yang memuat fakta sejarah, atau film fiksi yang mana mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang ada? Silakan dijawab ini. Film pengkhianatan G30 SPKI diproduksi oleh masa Orde Baru memang sering ditayangkan di Special TV 30 September. Film ini bukanlah film dokumenter, melainkan sebuah dramatisasi
terjadi. Meskipun berdasarkan peristiwa nyata, banyak ahli sejarah berpendapat bahwa film tersebut tidak sepenuhnya akurat. Film ini lebih mencerminkan versi sejarah yang disusun oleh pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto, yang menekankan PKI sebagai dalang utama kudeta. Namun, banyak sejarawan yang menyatakan bahwa film ini mengandung banyak elemen fiktif atau dilebih-lebihkan, terutama dalam penggambaran kekerasan dan peran PKI. Film ini lebih dianggap sebagai alat propaganda untuk memperkuat narasi yang menguntungkan Orde Baru dan Soeharto. Jadi bisa dikatakan bahwa film tersebut bukan sepenuhnya fakta sejarah, tetapi lebih sebagai interpretasi dan dramatisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat pada masa itu. Oke, jadi film tersebut merupakan film propaganda ya, tapi sangat disayangkan sekali ya, banyak orang-orang itu ketika membahas peristiwa G30 SPKI itu preferensinya adalah film tersebut. Bahkan banyak juga guru-guru sejarah di Indonesia yang ketika menjelaskan atau mengajarkan tentang peristiwa G30 SPKI pakai referensi tersebut. Nah, tadi Aini bilang ada teori yang banyak mengenai peristiwa ini. Bisakah kamu sebutkan setidaknya 3 teori deh yang paling mungkin masuk akal ya terkait dengan peristiwa G30 SPKI ini? Betul, Bang Tan. Sangat disayangkan ketika film pengkhianatan G30S di PKI sering dijadikan referensi utama untuk memahami peristiwa tersebut, padahal banyak distorsi di dalamnya. Soal teori terkait peristiwa G30S PKI, memang ada beberapa versi yang berbeda, dan hingga kini tidak ada satu kesepakatan yang bulat. Berikut 3 teori utama yang dianggap paling masuk akal dan sering dibahas. 1. Teori PKI sebagai dalang utama. Ini adalah teori resmi versi Orde Baru yang menyatakan bahwa PKI di bawah pimpinan GN Aidit adalah otak di balik kudeta tersebut. Menurut versi ini, PKI ingin merebut kekuasaan dari Angkatan Darat dan membentuk negara komunis. Para pemimpin PKI diduga berencana mengeliminasi para jenderal yang agak nasionalis. Teori ini diabadikan dalam film pengkhianatan G30S PKI dan menjadi narasi dominan selama bertahun-tahun. Teori Soeharto sebagai pengambil kesempatan. Teori ini menyatakan bahwa Soeharto mungkin mengetahui rencana kudeta tersebut sebelumnya, tetapi membiarkannya terjadi agar bisa mengambil alih kekuasaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa Soeharto menggunakan peristiwa tersebut sebagai alasan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kemudian menggulingkan Soekarno. Teori ini mencerminkan bahwa ada lebih banyak intrik politik di dalam militer, dan mungkin PKI hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Teori konflik internal militer. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa peristiwa G30S lebih banyak disebabkan oleh konflik internal di tubuh Angkatan Darat. Di kalangan militer sendiri, ada persaingan antar faksi, dengan satu kelompok yang dipimpin oleh Letkol Untung mungkin bertindak atas dasar rasa tidak puas terhadap para jenderal yang berkuasa. PKI mungkin saja terlibat, tetapi tidak sempat segera mungkin. Dalam teori ini, G30S PKI ini sebagai bagian dari persaingan kekuasaan antara kelompok militer dan bukan murni gerakan komunis. Ketiga teori ini sering disajikan dan masalah yang bersita tak direncanakan. Peristiwa ini memang masih menyisakan banyak misteri, dan sejarawan terus mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Oke, nah tadi kan menarik ya dari ketiga teori tersebut. Nah, saya juga pernah membaca ya bahwasanya peristiwa G30 SPKI ini ya katanya latar belakangnya itu karena justru para jenderal itu ya, para kubu militer itu yang ingin mengkudeta Soekarno, karena Soekarno itu terlihat mesra dengan PKI, jadi ada ketidakpuasan di kubu militer. Maka dari itu Letkol Untung ya yang merupakan orang PKI dan juga orang militer diutus oleh Soekarno. Ya. Banten, teori yang kamu sebutkan itu juga merupakan salah satu perspektif menarik. Dalam teori tersebut, ada beberapa jenderal militer tidak puas dengan kedekatan dengan PKI. Pada saat itu, Soekarno memang mencoba menyeimbangkan kekuatan antara Angkatan Darat, PKI, dan kelompok nasionalis lain. Namun hal ini menciptakan ketegangan, terutama di kalangan militer yang khawatir PKI semakin berpengaruh. Letkol Untung yang memimpin gerakan 30 September adalah seorang
perwira dari pasukan Cakrawirawa, pasukan pengawal presiden. Ada dugaan bahwa dia dan kelompoknya bertindak untuk mencegah kudeta Nah, dari iya. kalangan jenderal-jenderal yang Jadi mereka untung ingin kontra menggulingkan kudeta Soekarno. ya. Jadi menurut teori ini, J30S bukanlah kudeta terhadap Soekarno, melainkan justru usaha untuk melindunginya dari rencana kudeta Nah, oleh faksi militer tertentu yang tidak puas dengan arah politik Soekarno. And you mentioned Soekarno tak konflik dalam internal militer yang kompleks, gitu. Beberapa sejarawan juga berpendapat bahwa tindakan Len Untung mungkin juga didorong oleh informasi yang salah atau manipulasi dari pihak lain yang kemudian mempercepat peristiwa kudeta. Jadi, J30S bisa dilihat sebagai hasil dari ketegangan antara kelompok yang ingin mempertahankan Soekarno dan mereka yang merasa Soekarno terlalu dekat dengan PKI. Oke, ini tadi kan sudah selesai ya pembahasan terkait dengan latar belakang dan peristiwa umumnya lah ya terkait dengan G30 SPKI ini. Nah, sekarang kita beranjak ke pembahasan yang lebih lanjut. Nah, kita tahu bahwa dampak dari peristiwa ini adalah PKI itu yang merupakan tadinya partai yang banyak simpatisannya dari masyarakat berubah menjadi partai yang sangat dijauhi ya, bahkan ditakuti ya, bahkan orang itu kayak tidak mau dilabeli sebagai PKI. Bisa nggak diceritakan dulu kenapa peristiwa ini merubah sebegitunya dari partai yang dicintai menjadi partai yang sangat dibenci? Saya Sultan. Perubahan drastis dari PKI yang tadinya memiliki banyak simpatisan menjadi partai yang sangat dibenci dan dijauhi terjadi karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan dampak peristiwa G30S PKI dan langkah-langkah yang diambil setelahnya. Pertama, propaganda anti-PKI yang sangat masif dan Orde Baru. Setelah peristiwa G30S, pemerintah Soeharto melancarkan kampanye besar-besaran yang menempatkan PKI sebagai musuh negara dan dalang utama kudeta tersebut. Propaganda ini disebarkan melalui berbagai media, termasuk sekolah, buku pelajaran, dan film, seperti pengeslag PKI. PKI dicitrakan sebagai ancaman besar terhadap Pancasila, ideologi negara Indonesia, serta kestabilan bangsa. Ini membuat masyarakat secara perlahan menganggap PKI sebagai kelompok yang harus dijauhi dan ditakuti. Kedua, kekerasan massa yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Dalam periode setelah G30S, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga simpatisan atau anggota PKI. Banyak orang yang tidak benar-benar terlibat dengan PKI menjadi korban penangkapan, pembunuhan, atau menghakimi. Kekerasan ini terjadi secara meluas di berbagai wilayah Indonesia, dan masyarakat yang tadinya mendukung PKI menjadi takut dan tidak ingin dicap sebagai simpatisan komunis. Stigma terhadap PKI begitu kuat, sehingga orang-orang mulai menjaga jarak, bahkan terkadang memutus hubungan dengan orang yang dicurigai terlibat. Oke, ya tadi kan kita sudah cukup tahu lah ya alasan akhirnya mengapa peristiwa G30 SPKI ini itu sangat berpengaruh terhadap citra PKI yang tadinya merupakan partai yang sangat dicintai masyarakat menjadi partai yang sangat dibenci. Nah, dampaknya ini karena kebencian itu ada tadi Aini bilang itu diskriminasi pada para simpatisan dan orang-orang yang terlibat dalam PKI lah. Nah, di sini juga akhirnya membawa kita pada peristiwa yang jarang dibahas di sekolah ya atau di buku-buku sejarah, yaitu adalah peristiwa genosida tahun 1965 di mana orang-orang yang merupakan simpatisan PKI atau orang-orang yang tertuduh, dan baru tertuduh ya, tertuduh simpatisan PKI itu di eksekusi, dihilangkan nyawanya secara massal. Sejarah dengan peristiwa genosida yang terjadi pada tahun 1965 adalah salah satu bagian paling kelam dari sejarah Indonesia yang seringkali tidak dibahas secara mendalam di sekolah atau dalam buku sejarah. Setelah peristiwa G30S PKI, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Banyak orang yang dituduh terlibat tanpa bukti yang jelas, dan ini menyebabkan kekerasan massal di seluruh Indonesia. Diperkirakan ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang dibunuh dalam periode ini. Kekerasan ini tidak hanya melibatkan tentara dan milisi pro-pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil yang merasa tergerak untuk ikut serta dalam pembersihan ini.
Banyak orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan PKI pun menjadi korban, hanya karena latar belakang atau hubungan keluarga mereka. Selain pembunuhan, banyak orang yang ditangkap dan dipenjara dalam usia yang sangat. Mereka this addiction mengalami life mati. Diskriminasi ini terus berlanjut selama bertahun-tahun, di mana banyak orang yang dicap sebagai PKI atau terkait dengan PKI sulit untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, atau bahkan hak-hak dasar mereka. Dampak dari peristiwa genosida ini masih terasa hingga saat ini, karena banyak keluarga yang kehilangan anggota dan stigma terhadap PKI masih membekas di masyarakat. Ya, betul sekali ya, karena menurut saya pribadi juga kita kan suka sekali ya menghujat di sosial media terkait dengan apa yang dilakukan oleh PKI. Dan memang apa yang dilakukan PKI itu adalah hal yang buruk ya, dan tidak dibenarkan sama sekali. Tapi yang kita perlu ingat juga ya, ternyata kita juga ada bersalahnya, teman-teman. Tepat sekali, Kaitan. Penting untuk memahami bahwa meskipun tindakan PKI dan ideologi komunisnya bisa diperdebatkan dan dianggap buruk oleh banyak orang, peristiwa yang terjadi setelah G30S PKI juga melibatkan kekerasan yang luar biasa terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Banyak dari mereka yang hanya dituduh atau dianggap simpatisan tanpa proses hukum yang adil. Kita pelajari bahwa jadi kompleks, menghormati ingatan dan pengalaman mereka yang menjadi korban, terlepas dari ideologi mereka, adalah langkah penting untuk mempromosikan rekonsiliasi dan pemahaman yang lebih baik di masyarakat. Ini juga bisa membantu kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Oke, masih terkait dengan diskriminasi yang dihadapi oleh para korban ya yang genosida tahun 1965 ini. Nah, atau para orang-orang yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan PKI ya, tapi dituduh. Nah, atau orang yang merupakan keluarga dari simpatisan PKI tapi dia tidak ikut ke dalam partainya, hanya memiliki hubungan darah aja kebetulan. Nah, apa yang dirasakan oleh korban-korban tersebut di zaman sekarang? Karena katanya ada yang sampai harus ganti nama, ada yang susah untuk diterima dalam pekerjaan, ya, ada yang dikucilkan. Nah, kalau sekarang itu masih ada nggak sih yang diskriminasi seperti itu? Dan apakah sudah ada statement dari pemerintah terkait dengan hal ini? Diskriminasi terhadap korban atau keluarga orang yang dituduh terlibat dengan PKI memang masih terasa hingga saat ini. Banyak orang yang terpaksa mengubah nama atau menyembunyikan latar belakang mereka untuk menghindari stigma dan diskriminasi. Meskipun situasinya mungkin tidak sekeras seperti di masa lalu, banyak yang masih merasakan dampak dari pelabelan negatif yang melekat pada mereka. Di beberapa daerah, ada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau pendidikan hanya karena dianggap memiliki hubungan dengan PKI. Stigma ini seringkali turun-temurun, sehingga anak atau cucu dari orang yang pernah terlibat, meskipun tidak ada bukti keterlibatan, juga merasakan dampaknya. Dalam hal pernyataan pemerintah, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, tetapi responsnya masih terbatas. Oke, nah sekarang kita beralih ya. Kita sudah tahu bahwa ya PKI itu sudah digagalkan aksinya lah ya, dan meskipun pada akhirnya banyak juga korban jiwa yang tidak bersalah ya dari peristiwa tersebut. Nah, kita bisa ketahui bahwa berarti memang sudah tidak ada PKI. Tapi kan biasanya menjelang pemilu kayak kemarin itu suka ada dihembuskan isu-isu terkait dengan PKI. Nah, menurut Aini sendiri, apakah PKI itu masih ada di Indonesia di zaman sekarang ini? Apakah mungkin ideologi yang sudah mati itu bisa hidup lagi gitu? Apalagi mengingat di dunia komunis juga sudah dirasa mulai tidak relevan ya menjawab tantangan global yang ada. Isu kebangkitan PKI menjelang pemilu di Indonesia memang sering muncul dan seringkali digunakan sebagai alat politik untuk menciptakan ketakutan atau untuk mempolarisasi masyarakat. Namun secara nyata, PKI sebagai organisasi politik sudah dibubarkan dan tidak ada lagi di Indonesia sejak tahun 1995. Secara ideologi, meskipun ada beberapa kelompok atau individu
yang mungkin mengadopsi pemikiran kiri atau sosialisme, pengaruhnya sangat terbatas. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ideologi komunis tidak memiliki relevansi yang sama seperti di masa lalu. Banyak orang sekarang lebih fokus pada isu-isu sosial dan ekonomi yang lebih kompleks, seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan masalah lingkungan. Oke, ini satu pertanyaan lagi mungkin ya. Mengapa ya pahlawan-pahlawan yang memiliki ideologi kiri seperti contohnya Tan Malaka ya, kita tahu kan bahwa Tan Malaka itu merupakan pahlawan yang cukup berjasa ya, karena melalui bukunya ya menuju Republik Indonesia kalau tidak salah, akhirnya bangsa Indonesia ini tuh memiliki jati diri atau identitas. Tapi kenapa tidak diceritakan dalam buku-buku sejarah di sekolah terkait dengan tokoh Tan Malaka ini? Padahal pemikirannya, ide-idenya itu banyak sekali menginspirasi bahkan Soekarno dan Hatta sendiri dalam perjuangannya memerdekakan Indonesia. Yunirko Bangtan, Tan Malaka memang seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Tetapi ada beberapa alasan mengapa namanya tidak sepopuler tokoh-tokoh lain seperti Soekarno dan Hatta dalam buku-buku sejarah di sekolah. Pertama, let's put your mind. Setelah peristiwa G30 SPKI dan pembubaran PKI, banyak ideologi komunis dan tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan yang negatif. Hal ini berdampak pada bagaimana sejarah ditulis dan diajarkan di Indonesia. Tan Malaka, yang memiliki pemikiran kiri, menjadi salah satu tokoh yang terdampak oleh stigma ini. Pak Narsis Songcha-Fengchuan, sejak era Orde Baru, fokus pendidikan sejarah lebih banyak pada tokoh-tokoh nasionalis yang mendukung Pancasila dan sistem politik yang ada. Hal ini membuat banyak aspek sejarah termasuk Tan Malaka terpinggirkan atau bahkan diabaikan. Oke, terima kasih Aini untuk diskusinya yang luar biasa pada pertemuan kita kali ini ya, pertama kali kita mengobrol. Nah, mungkin ada penutup dari Aini. Kalau dari saya pribadi, penutupnya adalah bahwa ya tentu kita harus memiliki banyak perspektif terkait dengan sejarah ya, karena sejarah itu bukan hanya ilmu tapi juga ada sejarah sebagai doktrin ya. Jadi memang ada intensi atau tujuan tertentu dari si penulis sejarah. Sama Bangtan, diskusi kita sangat menarik dan membuka banyak perspektif. Saya setuju bahwa memahami sejarah dari berbagai sudut pandang sangat penting. Dan kita perlu lebih bijaksana dalam menilai dan berdiskusi tentang isu-isu sensitif seperti PKI. Sejarah memang seringkali ditulis dengan niat atau agenda tertentu. Jadi penting bagi kita untuk mencari kebenaran dan mengedukasi diri sendiri. Oke, terima kasih Aini atas diskusinya yang luar biasa ya. Saya sangat mendapatkan banyak informasi juga nih terkait dengan G30 SPKI dari Aini. Oke, ini kita akhiri diskusi kita pada hari ini ya, pada video ini ya. Mungkin ini bisa memberikan closing ya, penutup di channel ini, di Bangtan Channel. Silakan tutup. Senang bisa berdiskusi denganmu. Saya berharap informasi yang telah kita bahas tentang G30 SPKI kita dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang dalam. Semoga kita semua bisa terus belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada semua yang menyaksikan, dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya di Bangtan Channel. Dadah!